Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajar dengan saya, Bu Nining Sunarti, Guru Maba Bahasa Indonesia, kelas 9. Di pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi cerpen. Tujuan kita mengidentifikasi cerpen ada 3. Yang pertama, siswa-siswi diharapkan mampu memahami tentang pengertian cerpen. Yang kedua, tujuan kita, siswa-siswi diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri yang ada di dalam cerpen. Tujuan yang terakhir, siswa-siswi diharapkan untuk bisa memahami unsur pembangun yang ada di dalam cerpen. Nah, itu semua tujuan kita belajar mengenai cerpen. Selanjutnya, langsung saja ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Cerpen termasuk ke dalam karya sastra, yaitu karangan pendek yang bentuknya prosa dan disampaikan secara narasi. Biasanya waktu yang digunakan untuk membaca cerpen sekitar 10-30 menit. Sudah jelas tentang pengertian cerpen ya? Berikutnya saya akan jelaskan mengenai ciri-ciri dari cerpen. Ya, ada 5 ciri yang akan saya sampaikan. Yang pertama, alurnya sederhana. Biasanya kita sebut sebagai alur tunggal. Yang kedua, memiliki ciri jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, kisahnya diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, tokohnya terbatas, tidak lebih dari 5 pelaku dalam cerita. Yang terakhir, dibaca sekali duduk. Itu semua ciri-ciri dari teks cerpen. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang apa itu unsur pembangun cerpen yang ada dalam cerpen. Dari dalam ya, atau disebut unsur intrinsik. Ada 7 unsur intrinsik. Yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat penokohan, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat, yang ketujuh gaya bahasa. Saya akan jelaskan pengertian dari ketujuh unsur intrinsik tersebut. Yang pertama yaitu tema. Tema disebut juga sebagai ide dasar dalam teks atau ide yang menjadi dasar pemikiran dalam cerita. Contohnya, tema persahabatan, tema keindahan alam, tema sosial, dan sebagainya. Berbeda dengan topik ya. Kalau topik itu tentang inti utama atau pokok dari seluruh tulisan yang hendak kita sampaikan. Contohnya, kalau temanya tentang keindahan alam, maka topiknya keindahan alam Pantai Kartini. Berbeda juga dengan judul. Judul adalah kepala karangan dari cerita. Judulnya bisa kita buat dari tema dan topik yang sudah kita ketahui tadi ya, mengenai tema keindahan alam, topiknya tentang keindahan Pantai Kartini, maka judulnya bisa kita buat misalnya Pesona Pantai Kartini. Nah, sudah tahu kan apa itu perbedaan tema, topik, dan judul? 3 hal yang berbeda. Berikutnya yaitu mengenai unsur pembangun dari dalam atau unsur intrinsik. Yang kedua, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Di dalam alur ada 5 tahapan yang perlu kalian ketahui.
Yang pertama yaitu pemaparan atau pendahuluan, bagian awal dalam cerita yang menjelaskan tentang latar dan tokoh. Yang kedua yaitu tahapan alur munculnya masalah awal, masalah awal yang dihadapi oleh pelaku, itu masuk ke dalam tahapan kedua. Yang ketiga yaitu masalah mulai memuncak. Bagian ini melukiskan adanya masalah yang semakin rumit yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Yang keempat yaitu adanya resolusi, solusi yang dimiliki oleh tokoh untuk menghadapi masalah. Yang terakhir yaitu tahapan koda. Koda yaitu bagian akhir dalam cerita. Itu semua adalah tahapan alur. Selanjutnya, unsur intrinsik tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerpen. Sedangkan penokohan adalah penggambaran watak pelaku dalam cerpen. Ada dua jenis penggambaran watak pelaku dalam cerpen, yaitu penggambaran watak pelaku secara langsung atau sering kita sebut sebagai analitik. Yang berikutnya jenis penggambaran watak pelaku secara dramatik, yaitu pengarang tidak secara langsung menampilkan watak pelaku dalam cerita. Ada beberapa langkah yang perlu kamu ketahui untuk dapat menyimpulkan secara tersirat penggambaran watak pelaku dramatik. Yang pertama, dialog antar tokoh. Yang kedua, tanggapan tokoh lain. Yang ketiga, tingkah laku tokoh atau perbuatan tokoh. Yang keempat, pikiran tokoh itu sendiri dan lingkungan. Nah, berikutnya kita akan beralih ke unsur intrinsik sudut pandang. Sudut pandang ialah cara pengarang menampilkan pelaku dalam cerita. Ada 4 sudut pandang yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dan yang terakhir, sudut pandang orang ketiga terbatas. Kita langsung saja sudut pandang orang pertama pelaku utama, yang mana pengarang seolah-olah terlibat dalam cerita. Pandang orang pertama pelaku sampingan. Di sini pengarang hanya menjadi pelaku sampingan saja. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga terbatas atau pengamat. Pengarang menampilkan pelaku dengan melukiskan apa yang dilihat, didengar, dialami, diperkirakan, dan dirasakan oleh tokoh cerita, namun terbatas hanya pada seorang tokoh saja. Selanjutnya yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Di sini pengarang mengetahui apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh pelaku, seolah-olah mengetahuinya. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik latar. Tempat, waktu, suasana terjadinya dalam cerpen. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu gaya bahasa atau majas, yaitu penggunaan bahasa yang menggunakan makna kias. Yang terakhir, amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kita di sini bermanfaat.